Kelurahan Cacaban. 1. Kampung Jendralan. Nama tempat ini menyimpan kaitan dengan peristiwa perlawanan Pangeran Diponegoro dan relevansinya dengan Magelang. Pada periode Perang Diponegoro, Jenderal H.M. de Kock, Panglima Belanda yang diserahi tugas dan tanggung jawab memulihkan keamanan, membangun markas besarnya di Magelang. Ia menempatkan markasnya di dekat rumah dan kantor Residen Kedu. Lokasi ini memunculkan penyebutan sebagai Jendralan yang memuat arti tempat tinggal jenderal dan berkantor. Era Perang Kemerdekaan Indonesia, rumah ini dipakai sebagai markas pimpinan pertempuran TKR di bawah Panglima Divisi 5 Kolonel Sudirman. Catatan kaki nomor 49. Badan Musyawarah Museum Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogya, Benteng Proklamasi. Jakarta, Penerbit BMM Yogyakarta 1985, halaman 88. 2. Kampung Kejuron. Kampung yang berada di sisi barat alun-alun kota Magelang ini juga memiliki makna yang berjejalin dengan struktur birokrasi atau pusat pemerintahan di kota Magelang abad 19. Tafsir asal kata Kejuron ialah Kajuruan, yaitu nama pejabat yang telah mengada sejak zaman Mataram Hindu di Jawa, atau sebutan bagi sosok yang dianggap ahli atau juru. Catatan kaki nomor 50. Diduga, istilah juru ini berasal dari bahasa Sansekerta, karena di dunia Melayu, orang yang dianggap ahli juga menggunakan istilah juru, seperti juru tulis, juru mudi, juru batu, juru dayung, dan sebagainya. Di Jawa, beberapa empu di Keraton Mataram juga menggunakan istilah juru, seperti Ki Juru Mertani. Dalam struktur birokrasi Mataram, juru tampaknya merupakan jabatan dalam bidang khusus, seperti halnya Jayeng. Lihat dalam A.B. Cohen Swart, Jaya Lengkara, dalam Bidragen tot Koninklijk Instituut voor Indisch Taal, Land en Volkenkunde, tahun 1854, halaman 162. Sebutan ini dipakai pula di era pemerintahan Mataram Islam untuk menyebut sekelompok orang cerdas yang ditugasi sebagai tenaga pendidik. Catatan kaki nomor 51. W.Y. Meulen, Depuri Putikes Farad Pavitak, en Depura Kanjuruhan, dalam Bijdragen tot het Koninklijk Instituut voor Indisch Taal, Land en Volkenkunde, tahun 1976, volume 132, halaman 455. Berdasarkan dari analogi kata itu, Kampung Kejuron di kota Magelang diyakini berasal dari tempat pemukiman orang-orang cerdik pandai atau pendidik dalam proses pengajaran dan pendidikan sezaman. Komunitas ini khusus ditugasi mendidik keluarga bupati dan priai pribumi lainnya, sehingga mereka ditempatkan tidak jauh dari kompleks pemerintahan dan rumah bupati di alun-alun. Periode pendudukan Jepang, Kampung Kejuron menjadi strategis karena berfungsi sebagai tempat kedudukan Shuchokan. Kemudian, pada era revolusi tahun 1945, Kampung Kejuron diambil alih oleh laskar dari Kesatuan Sabilillah yang berafiliasi dengan kekuatan militer Islam yang berbasis di Kampung Kauman. Dalam rentang waktu itu, Kampung Kejuron ialah wilayah daerah kekuasaan dan pusat perlawanan Kesatuan Sabilillah terhadap tentara sekutu dan Belanda yang kembali mencoba menguasai kota Magelang. Catatan kaki nomor 52. Saifuddin Zuhri, berangkat dari pesantren, Jakarta, Penerbit Gunung Agung, 1987, halaman 256.
3. Kampung Panggonsari atau Panggung Sari. Nama Kampung Panggonsari tersurat dalam arsip kolonial permulaan abad ke-20. Seiring berjalannya waktu, nama tersebut agaknya mengalami pergeseran menjadi Panggung Sari, yang nama itu justru tidak tercatat dalam dokumen lama. Dari pengisahan masyarakat, Kampung Panggonsari berasal dari panggon dan sari. Panggon adalah tempat, dan sari berarti bunga. Dari kedua arti tersebut, dapat dijelaskan bahwa Kampung Panggonsari tempo dulu merupakan tempat bunga-bunga tumbuh subur, tanpa disebutkan jenis tanamannya. Di samping Panggonsari, di Magelang, kita akan menemukan pula nama Kampung Ledok Sari dan Kampung Legok Sari, yang merujuk pada area tanah yang cekung yang ditumbuhi tanaman hijau. Selain di Magelang, daerah yang merujuk pada tempat bunga gampang ditemukan di Pulau Jawa pada umumnya. Antara lain, Pulau Sari di Jombang, Tlogosari di Bondowoso, Kutasari di Purbalingga, Kebonsari di Madiun, Wonosari di Gunung Kidul, dan Rawasari di Kendal. Ekologi Magelang memang syarat flora sejak era Hindu-Buddha. Bahkan sampai periode kolonial masih dijumpai pemukiman elit pamong praja dan pengusaha yang ditanami berbagai macam bunga sehingga nampak asri dan indah. Aneka bunga seperti bougainville, gladiol, mawar, dan melati menjadi penghias sudut kota Magelang. Banyak pohon seperti kenari, beringin, asam Belanda, dan flamboyan menjadi arena bermain bagi anak-anak. Catatan kaki nomor 53. Baca dalam Wahyu Setianingsih, Perkembangan Infrastruktur Kota Magelang 1900-1942, tesis S2 Sejarah pada Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, tahun 2014. Realitas Kampung Panggonsari sejatinya menyeratkan hubungan erat wong Magelang dengan tumbuhan pada masa lalu yang diam-diam telah menjelma menjadi dunia lain di luar sejarah mainstream yang dibakukan dan dibukukan. Bersama tumbuhan, masyarakat juga telah membangun semacam hutan lindung yang nyaman dan aman buat menemukan identitas dan kemandiriannya di tengah hiruk-pikuk zaman dan perebutan kekuasaan yang tidak henti-hentinya. Di balik kesunyian alam Magelang dan sikap diam tumbuhan itulah mereka bersembunyi, sekaligus mengukuhkan jati dirinya sebagai petani, serta menempatkan tumbuhan sebagai perisai dan sedulur sinarawedi. Manusia Magelang di masa lampau benar-benar manusia tumbuhan, manusia agraris. Sebagai wujud rasa terima kasihnya pada tumbuhan yang telah menemani lara lapa menjalani laku prihatin sepanjang hayat, pantas sekali ketika mereka memuliakan berbagai nama tumbuhan menjadi identitas nama desa, kampung halaman yang dicintainya. Salah satunya adalah Kampung Panggonsari. Nomor 4. Kampung Kerkopan. Tempo dulu, Magelang adalah kawasan asri dan nyaman untuk ditinggali karena memiliki pemandangan alam yang menarik. Selain warga pribumi, Magelang ditinggali bangsa pendatang seperti Belanda, Tionghoa, Arab, dan timur asing lain yang merasa nyaman hidup di kota Praja Magelang. Magelang menjadi Gemeente atau kota madya pada tahun 1906 dan Staatsgemeente atau kota pada 1926. Maka pemerintah pun berupaya meningkatkan pelayanan tanpa kecuali penyediaan area pemakaman bagi warganya. Catatan kaki nomor 54. Arsip Surat Panglima Angkatan Darat Hindia Belanda, Departemen Peperangan kepada Paduka Gubernur Jenderal Hindia Belanda, nomor 799/328. Batavia,
16 Maret 1909. Di masa silam, area pemakaman untuk setiap etnis di Magelang berbeda tempatnya. Lokasi kuburan komunitas Belanda berada di selatan Kampung Kajuron, kini Kampung Kerkopan, dan di Kampung Baraan di lereng Gunung Tidar. Catatan kaki nomor 55. Arsip The Indisch Courant, tertanggal 17 September 1932, lembar kedua. Area pemakaman Belanda ini bernama Europsche Begraafplaats atau lazim disebut Kerkhof. Di selatan Kampung Kejuran sendiri belum diketahui secara pasti sejak kapan dipakai untuk kuburan. Tetapi pada peta kota Magelang, Stadkaart tahun 1923, kawasan pemakaman itu sudah tersurat. Lokasi kuburan membentang mulai dari depan penjara sampai ke barat, berbatasan dengan Residensiland atau Jalan Diponegoro sekarang ini. Lantas diteruskan ke selatan hingga Kampung Jambon Lego sampai ke timur membentuk area segi empat. Lantaran alasan penataan kota dan zaman kian berkembang, pemerintah memindahkan lokasi pemakaman ke kawasan Kampung Baraan di lereng Gunung Tidar tahun 1939 hingga 1941. Bekas kuburan itu lambat laun berubah menjadi pemukiman warga yang bernama Kampung Kerkopan. Lidah masyarakat lokal kesulitan menyebut kata Kerkhof, maka jadilah Kerkop. Lokasi pemakaman baru di Kampung Baraan menjadi tempat pemakaman kaum Belanda yang dikelola oleh pemerintah. Kawasan pemakaman ini terletak di Kruisweg Zuid atau Jalan Jenderal Sudirman saat ini, tepatnya di lereng kaki Gunung Tidar sisi utara. Tempat pemakaman baru kala itu dibagi dua bagian, yaitu bagian utama 1 dan 2. Setiap bagian dibagi lagi menjadi 4 kelas. Bagian utama 1 untuk masyarakat Eropa, sementara bagian utama 2 untuk pemakaman warga pribumi dan timur asing yang beragama Kristen. Kuburan tempat utama 1 di area terdepan yang mudah diakses orang, sedangkan kelas terendah di lokasi yang jauh dari akses jalan. Pemerintah Magelang juga menarik biaya bagi penggunaan fasilitas saat pemakaman. Misalnya, bila pemakaman memakai kereta yang ditarik 6 kuda, dikenakan tarif 50 gulden. Memakai 2 kuda dipatok 5 gulden. Penyediaan peti mati dikenai biaya 100 gulden untuk layanan pertama, kelas 2 seharga 80 gulden, kelas 3 seharga 40 gulden, dan 20 gulden jika menggunakan jenis layanan keempat. Lokasi pemakaman warga pribumi dan timur asing beragama Kristen di sisi belakang. Orang pribumi dan timur asing dapat dimakamkan di area bagian utama 1 kalau mampu membayar tarif seperti yang dikenakan kelompok Eropa. Tahun 1945, tokoh misionaris bernama Johannes van der Steur tutup usia dan dimakamkan di situ. Lokasi makamnya di dekat pintu masuk gerbang Kerkhof atau makam utama 1. Makam Johannes van der Steur bersama anak asuhnya sampai kini ada di belakang ruko di Jalan Ikhlas. Menurut penuturan warga setempat, pemerintah kota era 1980-an memindahkan pemakaman Kerkhof ke berbagai tempat, seperti ke Giriloyo. Karena masih banyak makam orang Belanda di situ, maka pemerintah beriklan pada koran di negeri Belanda guna mengabarkan kepada ahli waris tentang rencana pembongkaran makam. Sejumlah dana dikeluarkan untuk pemindahan makam-makam tersebut. Terdapat jenazah orang Belanda yang dibawa ke negeri asalnya oleh para ahli warisnya. Kawasan pemakaman Eropa akhirnya dijadikan hunian penduduk dan kios. Demi mengenang peristiwa pemindahan pemakaman, sepotong jalan melintasi bekas area kuburan diberi nama Jalan Ikhlas, merujuk pada keikhlasan,
sebab banyak makam yang dipindah. Bangunan yang tersisa dari area pemakaman itu, yakni kompleks makam Van der Steur dan gerbang pintu masuk makam. Masyarakat Magelang menyebutnya Gerbang Kerkop. Gerbang ini dibangun tahun 1906 bergaya arsitektur empire dengan pilar-pilar dan kolom yang tinggi menjulang. Bagian dinding atas gerbang terukir kalimat berbahasa Latin, Memento Mori, memuat arti, ingatlah selalu pada kematian. Namun, tulisan itu kini telah lenyap. Bangunan bergaya Roman dengan 4 pilar berciri gotik itu sebenarnya merupakan penggalan dari pintu gerbang makam Belanda yang dulu berada di belakangnya. Bangunan yang didirikan pada 1906 ini kini hanya menyisakan sedikit gerbangnya saja, seluas 16,8 meter persegi dan tinggi bangunan kira-kira 8,5 meter. Kendati terkesan kokoh dan anggun, tetapi terlihat janggal dan sering menimbulkan tanda tanya, khususnya bagi mereka yang tidak mengetahui asal-usulnya. Masyarakat lokal di sekitar kompleks pemakaman tidak asing dengan nama Pandestir, yaitu ucapan untuk menyebut nama Van der Steur. Kawasan panti asuhan bernama Gestih Oranje Nassau dan tempat tinggal Van der Steur itu hingga detik ini masih disebut Pandestiran. Kampung Jambon. Kampung Jambon menurut tradisi lisan merupakan bekas kebun jambu, ditinjau dari karakteristik tanah Magelang dan pengalaman petani lokal mengelola pekarangan rumah. Pohon jambu mudah tumbuh di wilayah ini. Di Jawa terdapat aneka jambu yang nama lokalnya berbeda untuk setiap jenisnya. Walau utamanya hanya berangkat dari 2 klasifikasi jambu, yaitu jambu biji atau Psidium gokiava dan jambu air atau Sixium aqueum, terdapat lebih dari 40 macam jambu di Indonesia. Contohnya, jenis jambu di Jawa antara lain adalah jambu alas atau Eugenia densiflora, jambu kelampok arum atau Eugenia jambos, jambu dersana atau Eugenia jambos atau Eugenia javanica atau Eugenia malacensis, jambu kelampok atau Eugenia densiflora, jambu keraton atau jambu mawar atau Eugenia jambos, jambu klutuk atau Psidium gokiava, jambu wer atau Eugenia aquea, jambu mete, Anacardium occidentale, dan jambu Semarang atau Eugenia javanica atau Sixium samarangensis. Catatan kaki nomor 56. Imam Budi Santoso, Sutanaya Dadapwaru, Manusia Jawa dan Tumbuhan, Yogyakarta, Penerbit Interlude 2017, halaman 165. Budidaya jambu kebanyakan dilakukan di halaman atau pekarangan rumah. Hanya jambu mete dan jambu klutuk atau jambu biji yang acap ditanam di tegalan tanah kering. Tempo dulu, penanaman jambu di halaman rumah masyarakat di Magelang dimaksudkan untuk memperindang halaman dan diunduh buahnya. Bisa pula buahnya dijual demi menambah penghasilan keluarga. Jenis jambu yang memiliki nilai ekonomis dan banyak di pasaran antara lain adalah jambu dersana, jambu klutuk sukun, dan jambu kelampok. Selain dikonsumsi, daun dan buah jambu sering dijadikan bahan pengobatan tradisional masyarakat Jawa. Semisal mengobati penyakit diare, meredakan gatal, mengobati rambut rontok, menghaluskan kulit, serta menghilangkan flek hitam. Tahun 1939 hingga 1941, dilaporkan bahwa Kampung Jambon mengalami perbaikan dengan pengeringan rawa-rawa di sisi selatan karena akan dibuat jalan baru. Tahun 1941, dibuatlah jalan tembus dari Jalan Jambon menuju Kampung Jambon Kidul, bersambung ke Jalan Gladiol. Daerah kebun jambu itu juga disorot pemerintah Kota Praja sebagai pengembangan daerah baru.
tumbuh kesan bahwa daerah barat Magelang merupakan kota baru, kota Ambtenaren yang ditandai dengan jajaran pemukiman Eropa. Sisi timur adalah kota lama, kota dagang yang ditandai oleh adanya pasar-pasar tradisional. Perbaikan itu dimaksudkan untuk memudahkan akses masyarakat karena di Jambon juga berdiri sekolah dasar berbahasa Belanda untuk orang Jawa atau Hollands Javanese School atau HJS yang didirikan oleh seorang misionaris bernama Markelein pada 1921. Dilakukan juga perbaikan saluran air di Jambon, Kerkopan, Kejuran seluas 3,7 hektar. Di samping jalan kampung, perbaikan menyasar pada saluran pembuangan menimbang buruknya kondisi kesehatan di kampung Jambon. 6. Kampung Jambon Gesian, Jambon Ledok, Jambon Wood. Selain kampung Jambon, dalam arsip kolonial tercatat pula kampung Jambon Gesian. Hanya bedanya, Jambon Gesian merupakan lokasi perkebunan jambu bertanah kering atau tandus. Jenis tanah ini umumnya akrab dengan jambu mete dan jambu klutuk. Masyarakat menanam pohon jambu ini karena buahnya, terutama mete, laku dijual di pasar tradisional. Di samping Jambon dan Jambon Gesian, ditemukan pula kampung Jambon Legok. Tradisi lisan menyebutkan, istilah legok atau ledok mengandung arti tanah yang cekung atau rendah. Dengan demikian, Jambon Legok ialah kebun jambu yang berada di tanah yang rendah. Dari aspek perkebunan, kebun jambu berada di tanah cekung memiliki keuntungan tersendiri. Sengaja dibuat legok supaya air legokan ini dapat terpenuhi kebutuhan airnya. Bagian legok itu terhubung dengan saluran irigasi agar tidak pernah kelebihan atau kekurangan air dan sesuai kebutuhan air pada tanaman jambu. Kampung lainnya yang ditempeli kata jambu yakni Jambon Wot. Dalam kamus Jawa, istilah wot mengacu pada jembatan kecil yang terbuat dari bambu atau pring. Muncul penafsiran, kampung Jambon Wot di masa silam merupakan bekas perkebunan jambu yang ada jembatan yang terbuat dari bahan bambu. Fungsi jembatan ialah sarana menghubungkan dua area atau lebih yang dipisahkan oleh air, jurang, atau rintangan lainnya. Ditafsirkan, masyarakat lokal menggunakan jembatan sederhana itu untuk mengurusi kebun. Jembatan Wot umumnya hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki. Beda dengan jembatan beton, jembatan baja, dan jembatan limpas yang mampu dilewati kendaraan roda 4. Toponim kampung Jambon bukan cuma dijumpai di Magelang. Beberapa wilayah yang mencomot kata jambu sebagai identitas daerah antara lain adalah Jambuwer di Malang dan Jambu Kidul di Klaten. 7. Kampung Cacaban. Masyarakat Magelang mengisahkan riwayat nama Kampung Cacaban berasal dari tempat yang tergenang air bila Sungai Progo banjir, dan banyak orang di sini yang dicap abang. Kata Cacaban, berikut tafsir sejarahnya, mengingatkan pada kosakata Jawa yang masih senafas atau berkaitan dengan dunia air, yakni mencep-mencep, yang mengandung arti air hampir meluber karena wadahnya tidak bisa menampung. Sedangkan frasa cap abang terasa masuk akal bila dikaitkan dengan kenyataan religi penduduk yang dahulunya banyak yang abangan, atau perlawanan dengan mutihan, sebutan bagi pemeluk agama Islam. Dalam catatan sejarah, kampung tersebut sudah mengada sejak sebelum lahirnya Kerajaan Kesultanan Yogyakarta. Hal itu dibuktikan dengan keterangan yang tersurat dalam Serat Babad Giyanti, Anggitan Raden Ngabei Yasadipuro 1. Tegal Wungu, Sawetan Secang, Kumpeni Bahrawa
lan Kompeni Cacaban Magelang ngempal badhe ngegebak Sunan Banaran wonten ing Kali Udet. Perangipun Pangeran Mangkubumi mengsah Kumpeni. Catatan kaki nomor 57. Pelajari Serat Babad Giyanti. Terjemahan bebasnya adalah: Tegal Wungu, sebelah timurnya Secang, Kompeni Bahrawa dan Kompeni Cacaban Magelang berkumpul hendak menggempur Sunan Banaran di Sungai Udet. Perangnya Pangeran Mangkubumi melawan Kompeni. Sepucuk fakta yang menyebutkan Kompeni Bahrawa dan Kompeni Cacaban Magelang agaknya menunjukkan suatu realitas bahwa daerah Cacaban dihuni oleh tentara pembantu Belanda yang dipersiapkan untuk menggempur musuh. Salah satunya adalah Pangeran Mangkubumi yang kelak menjadi Hamengkubuwono pertama, pemimpin Keraton Kesultanan Yogyakarta. Keterangan ini cukup berharga sebagai landasan historis atau benang merah Magelang yang merupakan kota militer sejak era kolonial. 8. Kampung Kauman. Sebagaimana kejuron, Kampung Kauman bertemali dengan fungsi yang berlaku secara sosial dalam birokrasi tradisional. Kampung ini berasal dari kata kaum, yang merujuk pada pengertian sekelompok orang yang dipercaya dan dihormati sebagai ahli agama Islam. Pekerjaan mereka sehari-hari terkait dengan kegiatan keagamaan Islam. Letak kampung berada tidak jauh dari Masjid Agung sebagai rumah sembahyang terbesar umat Islam di kota Magelang, di sisi barat rumah Bupati di Kompleks Alun-Alun. Catatan kaki nomor 58. Magelang. Dalam P.J. Vet, Aardrijkskunde en Statistiek Woordenboek van Nederlands-Indië, derde deel, Amsterdam, PN Van Kampen, 1863, halaman 406. Kemunculan Kampung Kauman diduga berbarengan dengan awal lahirnya Kabupaten Magelang, yaitu pada dekade kedua abad 19. Namun, mungkin saja keberadaan para kaum yang ditugasi mengurusi masjid ini sudah ada sebelum Masjid Agung dibangun. Di lokasi itu berdiri rumah ibadah umat Islam, meski ukurannya kecil. Karena itu, lingkungan di sekitar masjid yang menampung kaum berikut keturunannya menghuni seluruh Kampung Kauman sebagai bentuk pemukiman. Catatan kaki nomor 59. Wiwin Juwita Ramelan. Kota Demak sebagai bandar dagang di jalur sutra. Jakarta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977, halaman 55. 9. Kampung Kejaksan. Nama Kampung Kejaksan beranalogi dari kata jaksa atau pejabat penuntut umum dalam sistem peradilan. Berdasarkan analisis analoginya, dapat diduga bahwa kampung ini tempo dulu ialah tempat tinggal jaksa yang menjadi bagian dari struktur pengadilan daerah atau landlord. Menimbang istilah jaksa atau jekso dalam nomenklatur Jawa yang dipakai pemerintah Belanda dalam peradilan daerah, umumnya mereka juga terdiri atas orang pribumi. Ditafsirkan bahwa para jaksa yang bermukim di daerah itu semula adalah orang pribumi, bukan orang Eropa. Kelurahan Kemiri Rejo. 1. Kampung Singoranon. Kampung ini jelas berasal dari nama seseorang yang diyakini memiliki keterkaitan dengan penguasaan atau kepemilikan atas lahan di perkampungan tersebut. Diduga, nama Singaranu ialah nama para penguasa pribumi sebelum Kabupaten Magelang dibentuk. Mereka adalah para elit lokal yang ditempatkan oleh pihak Keraton Yogyakarta atau Surakarta sebagai penguasa daerah setempat. Dalam informasi, Singaranu dikenal sebagai seorang bupati Pamajegan Dalem berpangkat Tumenggung
yang berasal dari istana Kasunanan Surakarta. Meski kedudukannya di Boyolali, ada dugaan bahwa wilayah penarikannya sebagai seorang bupati mencakup tanah Surakarta di Kedu. Catatan kaki nomor 60, Uit Boyolali, dalam De Lokomotif, tanggal 5 September 1879, lembar kedua. Dan kampung itu merupakan tempat tinggalnya jika berkunjung ke Magelang. Dengarkan bagian selanjutnya hanya di channel Dengar Buku.